Halo, saya Sheila dan, saya berdomisili di Kalimantan Tengah, Kota Pangkalan Bun, dan saat ini saya bekerja. Nah, jadi kali ini saya akan membawakan kesaksian saya, bagaimana cerita pengalaman saya waktu dulu sekali saat saya suka main game atau sebagai gamers ya. Dan sekarang saya sudah berhenti, tapi dari cerita berhentinya saya itu dimulai dari dulu sekali ketika saya berumur 4 tahun. Nah, saat itu saya mulai, suka main game. Umur saya yang masih kecil itu sebenarnya tidak cocok untuk main game, tapi ya karena orang tua juga sibuk, jadi saya dikasih aja main game. Mulai dari Game Boy pertama, lalu dengan berjalannya waktu sudah mulai ditinggalkan dan game-gamenya begitu membosankan. Jadi pada saat itu saya pikir, "Ah, ada game yang terbaru nih." Lalu belilah, minta orang tua belikan gitu. Dan itu, adalah PlayStation 1. Jadi mulai main lagi, udah masuk, umur 7 tahun, lalu sampai 8 tahun, sampai saya SD pada saat itu, dan terus main game. Sampai SMP terus main game, tapi dengan perkembangan waktu saya sudah tidak main PS1 lagi, tapi main di game handphone. Nah, jadi pada saat itu main game handphone lagi. Sampai SMA dan itu sangat, membuang waktu saya begitu banyak. Sampai-sampai saat itu saya juga sakit. Kenapa? Karena saya bisa main duduk diam gitu sampai 8 jam, tidak tahu waktu, tidak tahu waktu makan, tidak tahu waktu belajar, dan semuanya. Jadi lupa makan pada saat itu sehingga saya mendapatkan sakit pada lambung saya dan akhirnya, mulailah sedikit terbuka pikirannya, "Oh iya, ini terlalu banyak main game nih," gitu. Nah, akhirnya ketika saya main game, terus-menerus, mmm, ada satu sesuatu yang membuat saya kadang, "Ah, ini bosen nih, ah, ini begini nih, ini begitu nih." Jadi akhirnya game di handphone saya itu bukan satu 2 tapi puluhan, kadang-kadang bisa sampai 40, 50. Nah, akhirnya, masuk lagi di SMA, berganti lagi dari handphone jadi Android. Pada saat itu lagi tren-trennya kan, punya tab. Makinlah asik dengan dunia saya sendiri. Dipanggil orang tua kayak cuman, "Ah, iya." Lalu main game lagi. Jadi nggak tahu, sopan santun lah istilahnya kayak gitu. Kalau diajak ngobrol asik sendiri gitu. Ya mungkin, teman-teman yang mendengar juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Nah, tapi akhirnya ketika satu hari, saya sudah beranjak, dewasa, kuliah, sebenarnya saya masih tetap main game. Jadi di semester 1 saya masih main game, sekitar umur 18 tahun. Saya masih main game saat itu dan akhirnya ketika saya main game, mmm, sama pada saat itu. Kuliah juga buang-buang waktu juga main gamenya. Padahal dengan kesibukan tugas, dengan kesibukan yang lain-lain, akhirnya saya mencuri waktu tidur saya pada saat itu. Nah, jadi harusnya tidur mungkin jam 9 atau jam 10, saya tidurnya jam 12, jam 1. Kenapa? Karena saya baru selesai kerjakan tugas jam 9. Jadi sisanya saya curi waktu saya tidur, mencuri waktu tidur untuk main game sampai larut malam. Dan, akhirnya membuat saya juga kesehatannya menurun, mudah sakit flu, kemudian juga suka demam, seperti itu. Dan akhirnya titik balik saya pada saat, saya meninggalkan game itu adalah ketika saya datang ke gereja seperti biasa, kemudian berdiskusi dengan kegiatan anak-anak muda yang lainnya, saya berdiskusi. Lalu ketika diskusi itu pemimpin, diskusinya berkatalah, "Ayo teman-teman, kita berkomitmen dong, kita kan sudah tahu nih mengenai firman Tuhan, bahwa sebenarnya kita harus memelihara waktu kita, bahwa kita harus, tulus hati melaksanakan firman Tuhan." Terus saya pikir-pikir, saya mau komitmen apa ya? Teman-teman saya ditanyain satu persatu dan tibalah di giliran saya. Terus hati kecil saya berkata bahwa, "Itu main game tuh nggak bener loh," gitu. Terus terus saya pikir,
masa iya main game yang mau saya komitmenkan, nanti kalau saya gagal komitmen gimana gitu kan. Jadi biarin aja lah, nggak usah main game lah, komitmennya yang lain deh gitu. Mikir lagi saya, cuman semakin nggak enak gitu di hati saya bahwa saya kayaknya memang harus meninggalkan game. Dan pada saat itu saya berpikir, saya kok baca Alkitab nggak pernah, tapi main game bisa berjam-jam, 4 jam, 5 jam gitu di tengah kesibukan. Dan saya mengaku kalau saya ditanya kok nggak bisa baca Alkitab, saya selalu bilang saya sibuk, nggak punya waktu. Padahal kalau main game ada waktunya. Aduh, dalam hati saya seperti apa ya ini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengucapkannya ya. Dan saya bilang sama pemimpin saya waktu itu, pemimpin anak muda, saya bilang, Kak, kayaknya saya mau mengurangi main game sedikit. Wah, kok sedikit? Ya jangan main game lah. Aduh Kak, please, sedikit aja gitu kan. Jadi akhirnya pada saat itu saya mau dalam seminggu 3 kali nggak main game, 3 hari gitu ya. Lalu akhirnya mulai berhasil. Lalu kakak itu bertanya lagi, ayo gimana, mau tambah lagi nggak, 4 hari, 5 hari gimana? Baiklah, saya 5 hari nggak main game, jadi cuma 2 hari dalam seminggu saya boleh main game. Berhasil juga, wah puji Tuhan. Dan saya berpikir, Tuhan ini sepertinya saya memang benar harus meninggalkan game. Dan akhirnya tiba di suatu titik saya berkata, sepertinya saya tidak ada waktu lagi untuk main game dan saya mau menghapus semua game saya. Pada saat itu saya tidak mengubah komitmen saya, tapi saya berpikir saya harus mendelete semua game saya. Dan ketika saya delete game terakhir saya berdoa, Tuhan, selama ini saya sudah sakit, saya sudah buang-buang waktu saya juga sudah menjadi anak terhilang, istilahnya seperti itu, karena sudah banyak waktu yang saya curahkan untuk bermain game. Saya melepaskan semuanya ini, karena saya berpikir seandainya waktu dulu saya tidak main game, mungkin saya dalam pendidikan lebih berhasil dari sekarang. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati ketika saya main game gitu ya. Kadang-kadang wah kesel, suka marah-marah karena saya gagal gitu. Dan akhirnya saya mendelete game saya semua, dan handphone saya waktu itu hilang semua game, dan termasuk juga di laptop, karena saking sukanya main game, semua gadget saya isi semua dengan game. Di laptop permainannya berbeda, di handphone permainannya berbeda, dan akhirnya semua gamenya hilang. Dan saat itu saya agak sedikit bingung ya, saya bergumul dan saya berdoa, Tuhan gimana nih ya, saya mau apa? Kan saya sudah tidak main game, saya mau ngapain ya? Akhirnya mulai saya berpikir bagaimana kalau saya mengalihkan konsentrasi saya ke sesuatu yang lebih berguna. Dan akhirnya pada saat itu saya juga ikut dalam pelayanan kerohanian dan main musik. Nah, sebelumnya saya sudah main musik, tapi karena saya malas, saya pikir nggak seru lah main musik, apa cuman begitu-begitu aja. Tapi saya mencoba bermain musik. Dan karena waktu itu umur saya sudah hampir 20-an, jadi ketika main musik agak sedikit susah masuknya. Dan saya berdoa, Tuhan, setidaknya ketika saya bisa main musik 1 kali aja untuk melayani Tuhan, bisa menyanyi lah sambil menyanyi gitu, itu pun saya sudah bersyukur seperti itu. Jadi saya pegang alat musik gitar, dan pada saat itu saya mulai mencoba main alat musik setiap Jumat malam, biasanya latihan saya. Lalu saya berdoa setiap kali saya mau pilih lagu, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Dan akhirnya itu menjadi rutinitas yang akhirnya menggantikan game itu. Dan sampai ketika saya sudah mulai lumayan lancar main musiknya, lalu saya berdoa sama Tuhan,
Tuhan, betapa menyesalnya saya waktu dulu saya jadi gamers. Padahal saya sudah dianjurkan untuk main alat musik gitar waktu saya SMP. Tapi saya baru bisa dan serius pada saat kuliah, sekitar 5 tahun dan 6 tahun berikutnya. Padahal kalau saya SMP saya tekun belajar, pasti saya sudah jadi gitaris yang luar biasa mungkin ya. Tapi saya membuang waktu saya untuk main game. Saya membuang waktu saya dengan begitu saja. Orang lain main alat musik 1 hari 3 jam, saya main game 1 hari 5-6 jam. Bayangkan kalau digantikan dengan main alat musik, mungkin itu akan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi ketika saya menyesal itu, saya berpikir ini adalah pengalaman yang harus saya bagikan untuk adik-adik saya. Lalu saya juga sering bilang sama adik-adik saya, sepupu-sepupu saya, jangan main game. Kenapa? Karena ketika kalian main game, kalian akan mendapatkan mungkin sakit, karena pasti lupa waktu. Mungkin juga menyesal. Kenapa? Karena sebenarnya bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih berguna. Mungkin main alat musik, mungkin juga bisa belajar, mungkin juga bisa tidur. Bahkan waktu tidur kan itu saya mencuri waktu tidur pada saat itu ya. Sesuatu yang lebih berguna. Cobalah dan lihat dan rasakan bahwa Tuhan juga nggak senang loh kita juga memboros-boroskan waktu kita begitu saja. Bahkan untuk sesuatu yang lebih penting, kita tidak mempunyai daya tarik. Contohnya baca Alkitab. Kalau jadi gamers itu, baca Alkitab tuh kayak ngantuk gitu. Tapi setelah saya meninggalkan semua game, saya baca Alkitab tuh, wah seru ya gitu. Dan itu saya yakin Tuhan yang memberikan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri kita bisa lepas semuanya itu. Dan mungkin itu pengalaman saya dan saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mau melepaskan sesuatu hal yang jahat, Tuhan akan membantu kita. Jadi saya menghimbau teman-teman atau adik-adik semuanya, tinggalkan game sekarang. Kenapa? Karena ketika kita sudah melewati waktu-waktu dengan bermain game, suatu kali kita akan menyesal. Tetapi lebih baik sekarang kita meninggalkan supaya tidak ada penyesalan di suatu hari nanti seperti saya. Dan pikirkan akibatnya bahwa ketika kita menjadi gamers, kita juga menjadi seorang yang buruk ya, bukan saja untuk teman-teman orang tua, tetapi juga untuk Tuhan. Tuhan ingin kita mempergunakan waktu kita. Jangan kita sampai menyia-nyiakan waktu kita. Jadi itu saja mungkin himbauan yang saya berikan untuk teman-teman semuanya.